Apa contoh kontribusi yang bisa kita lakukan dalam pandemi seperti ini? Untuk masyarakat sekitar. Ya, Eh, Banyak masyarakat yang penghasilannya itu tergantung pada penghasilan harian gitu. Jadi kita bisa bantu dengan menyediakan misalnya kotak sembako di depan rumah, sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan itu bisa mengambil. Terus bisa juga kita memberikan bantuan kecil untuk misalnya untuk jasa Gojek atau Grab. Itu kita bisa membawakan misalnya makanan instan atau minuman untuk di perjalanan atau sembako seperti beras untuk keluarga di rumah gitu. Hanya hal-hal kecil, tapi kalau kita semua punya kesadaran untuk melakukan itu, kita pelan-pelan bisa membantu yang membutuhkan. Juga mungkin bisa saya juga pernah lihat ada orang yang membagikan nasi bungkus untuk penjual-penjual yang di lampu merah gitu. Jadi itu diharapkan bisa membantu mereka dari hari ke hari gitu, insya Allah. kalau membantu orang yang susah keluar rumah gimana? Sekarang yang saya lihat itu sudah banyak organisasi yang membuka jalur untuk mengumpulkan sumbangan untuk membantu mereka yang membutuhkan, yang mungkin di rumah tinggal sendiri atau misalnya sudah manula, jadi mereka tidak bisa keluar rumah untuk untuk belanja hal-hal, dan juga mungkin penghasilannya terbatas gitu. Nah ini diharapkan sih bantuan-bantuan ini bisa sampai ke mereka gitu, karena diharapkan mereka sudah masing-masing sudah punya channel sendiri-sendiri dan udah punya jalur untuk mengantarkan bantuan ini kepada yang membutuhkan gitu. Ada contoh lain nggak buat kontribusi yang bisa kita lakukan? Kontribusi yang kita bisa lakukan tuh sebenarnya yang paling utama adalah kita menjaga diri kita supaya sehat, kita tetap mengikuti arahan dari WHO untuk dan dari negara untuk tetap di rumah dan tidak keluar rumah kalau tidak betul-betul membutuhkan, supaya kita bisa menghentikan penyebaran gitu. Itu kontribusi yang paling utama sebenarnya untuk masyarakat dan untuk menghentikan pandemi ini. Jadi kita bisa dengan menjaga kesehatan dengan makan yang sehat, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, terus kita tidak keluar rumah dan tidak kontak fisik dengan. Kalau ada masyarakat yang benar-benar tertutup dan nggak bisa keluar rumah, dan kita juga nggak bisa karena harus menghindari kontak fisik, yang mungkin bisa membantu mereka siapa? Sebenarnya untuk keadaan seperti ini, nomor satu yang harus memikirkan mereka itu negara. Jadi negara yang harus menyalurkan bantuan kepada mereka. Misalnya memang kota mereka harus ditutup gitu. Jadi tapi sekarang itu juga banyak organisasi-organisasi yang memang membuka jalur untuk menyampaikan bantuan kepada mereka. Jadi organisasi-organisasi ini mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari orang-orang yang bisa membantu, lalu menyalurkan bantuan itu kepada mereka gitu. Baik, sekian wawancara saya. Terima kasih. Sama-sama.